Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan rebound-nya. Yang pertama saham Okas, yang kedua saham KRYA, dan yang ketiga yaitu saham Suli. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Okas. Saham Okas peragangan terakhir naik signifikan 15,70% di harga 140. Bagaimana dengan prospek saham Okas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah konstan ke atas secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari mesinnya juga mendukung, garisnya sudah konstan ke atas, didukung dengan dua volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham Okas ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik tinggi sampai harga 234 tanggal 16 September 2022. Setelah itu saham Okas perlahan turun tajam ya ke bawah dan ditahan supportnya di harga 94. Setelah itu saham Okas mulai menunjukkan tanda-tanda rebound balik di 3 peragangan terakhir. Secara candle saham Okas sudah memberikan konfirmasi sinyal buy ya, dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Okas sudah mulai memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Okas. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 121, yang kedua di 94. Ini support yang mampu menahan koreksi tajamnya saham Okas. Yang ketiga yaitu di harga 50. Untuk resisten yang pertama yaitu di 142, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 164, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Dan yang ketiga resistennya yaitu di 195. Untuk teman-teman yang mencermati saham Okas, lihat saja di perdagangan berikutnya. Kalau kita lihat di beberapa perdagangan terakhir memang saham Okas naiknya cukup tinggi. Kalau amannya ya, kalau dia naik lagi silakan teman-teman ambil nanti kalau sudah mampu breakout ya di resisten 142. Kalau dia mampu di atas 142 ini silakan beli ya secara bertahap. Itu untuk posisi entry aman pertamanya kalau dia mampu mempertahankan posisinya di atas 142. Nanti tambah lagi kalau teman-teman punya modal ya, kalau dia mampu melanjutkan reboundnya di atas area golden ratio-nya. Apabila dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area posisi support pertamanya yaitu di 121. Apabila di sini sudah mantul dan memberikan perlawanan, silakan teman-teman masuk. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham Okas mampu ya melanjutkan rebound-nya. Oke? Sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Okas. Kita langsung saja ke KRYA. Saham KRYA peragangan terakhir naik signifikan 14,95% di harga 446. Bagaimana dengan prospek saham KRYA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah berada di bawah di area oversold-nya dan sudah harga ya. Kalau dilihat dari mesinnya memang belum ada dukungan, garisnya belum konstan, tetapi volume merahnya baru saja memudar. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham KRYA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik tinggi sampai harga di 626 pada tanggal 28 Desember 2022. Setelah itu saham KRYA menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ke bawah dan mampu menembus SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham KRYA sudah berada di area fase turun sekarang ya, tetapi di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau. Itu artinya secara candle sudah mampu ya memberikan confirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham KRYA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 428, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Dan yang ketiga yaitu di 322. Untuk resisten yang pertama yaitu di 474, ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya. Semoga kedepannya mampu di breakout ya. Setidaknya kalau mampu di breakout, peluang untuk balik arahnya cukup besar karena ini kunci ya untuk golden ratio-nya.
Yang kedua yaitu di 542 dan resisten ketiga yaitu di 626. Untuk teman-teman yang mencermati saham KRIA, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Untuk teman-teman yang trading, kalau dia mantul di area golden ratio-nya dan tidak mampu ya menembus area golden ratio-nya, silakan TP saja. Nanti masuk lagi kalau dia mampu breakout di area golden ratio-nya, setidaknya mampu mempertahankan posisinya di atas ini. Karena untuk peluang balik arahnya cukup besar. Kalau dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu saja di support 428. Kalau dia mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk saja. Kalau untuk saham-saham ya yang sudah naiknya tinggi, sebaiknya teman-teman menggunakan cut loss, ataupun stop loss-nya untuk menjaga modal teman-teman. Walaupun naiknya tinggi, peluang untuk naik lagi itu cukup besar ya. Mungkin saja itu bisa menjadi balasan dari koreksi tajamnya ini. Kalau koreksi tajamnya begitu banyak, kemungkinan saja kenaikannya juga bisa berbalas ya, naik tinggi juga. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ya, kalau kedepannya ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Tetapi kalau MACD-nya memang belum memberikan konfirmasi. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham KRIA. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Suli. Saham Suli peragangan terakhir naik signifikan 16,54% di harga 155. Bagaimana dengan prospek saham Suli? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah persen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya juga dengan volume merahnya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham Suli ini. Kalau dilihat dari posisi tinggi sampai harga 228 pada tanggal 30 November 2022, setelah itu saham Suli turun ke bawah secara drastis ya, sangat tajam dan mampu melewati SMA 50-nya, itu artinya saham Suli posisinya sekarang masih berada di area fase turunnya. Di dua perdagangan terakhir yang menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Kalau teman-teman lihat di tanggal 12 Januari, tanggal 13 dan 16 Januari sudah memberikan tanda-tanda Morningstar ya. Itu artinya untuk teman-teman yang sudah mencermati saham Suli ini dan sudah masuk, setidaknya sekarang sudah berada di area posisi untung ya, karena bisa membaca Morningstar ini. Kalau dilihat dari grafik terakhir tidak mampu ya melewati SMA 50-nya, itu artinya masih dijaga dengan SMA 50-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistennya. Untuk support yang pertama yaitu di 142 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini, dan yang kedua yaitu di 116. Untuk resisten yang pertama yaitu di 159, yang kedua yaitu di 172, dan yang ketiga yaitu di 185. Ini merupakan area golden ratio-nya, semoga kedepannya mampu ditembus. Untuk teman-teman yang mencermati saham Suli ini, walaupun sudah naik tinggi, tetapi masih ada ya peluang untuk naik lagi. Semoga ini bisa menjadi balasan dari koreksi tajamnya. Tetapi tetap ya untuk memasang trailing stop-nya maupun stop loss-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman untuk menyiapkan risiko kecil sebelum risiko besar datang. Ingat saja kalau ingin masuk, kalau dia mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, saya kira peluangnya cukup besar ya. Silakan masuk secara bertahap. Kalau dia tidak mampu melewati SMA 50-nya, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area supportnya 142, atau menunggu saja kalau dia sudah memberikan konfirmasi sinyal buy di area sini. Tapi pentingnya itu yaitu di atas SMA 50-nya saya kira sangat aman ya, karena dia sudah mulai memasuki area fase naiknya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ya ke depannya. Saham Suli ini masih baru saja mulai berproses ya untuk balik arah ke atas. Kalau dari MACD-nya juga sudah menunjukkan tanda-tanda untuk balik arah, apalagi ke depannya sudah crossline didukung dengan volume hijau. Itu artinya secara MACD sudah memberikan konfirmasi juga ya. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 3-nya, saham Suli ini sangat bagus ya jika dibandingkan dengan kuartal 1 dan 2 tahun 2022-nya. Semoga saja di kuartal 4-nya
mengikuti ya posisi laporan keuangan kuartal 3. Itu bisa saja menjadi obat ya atau tenaga untuk saham SUL ini bangkit atau melanjutkan uptrendnya ya yang sempat tertunda di harga 228 ini. Oke. Sekali lagi jangan lupa ya untuk memasang trailing stop-nya maupun stop loss-nya karena ketiga saham ini naiknya sudah cukup tinggi, tetapi tetap ya masih ada peluang karena semuanya sempat koreksi tajam. Semoga ini menjadi balasan untuk naik tinggi. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.